Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita belajar kelas 2, tema 2 ya, di subtema 3, bermain di lingkungan sekolah. Di pembelajaran 1 ini kita akan belajar bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP ya, di halaman 111 sampai dengan 121. Adik-adik untuk melihat video lainnya, silakan klik di kolom deskripsi ya, di scroll ke bawah, lalu nanti dicari kelasnya kelas berapa dan tema berapa. Nanti ada biru-birunya kayak gini nih adik-adik, diklik ya, nanti akan masuk ke playlist untuk melihat video lainnya. Atau bisa juga di kanan atas ini, diklik nanti juga akan ada playlist dan juga video rekomendasi lainnya. Kita mulai ya adik-adik. Nah, ini kita masuk ke subtema 3, bermain di lingkungan sekolah. Hari ini Benny pergi ke sekolah. Benny duduk di kelas 2 SD. Ya. Nah, Benny kelas 2 SD ya sekarang. Kemudian Benny bertemu banyak teman di kelas. Ada Edo, Udin, Lani, dan juga ada Dayu. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Ajukan pertanyaan mengenai bermain di lingkungan sekolah sesuai gambar di bawah ini. Gunakan bahasa yang sopan. Nah, kita lanjut. Waktu istirahat tiba, ini nanti pertanyaannya di bawah ya adik-adik ya. Benny bermain di halaman sekolah. Kita perhatikan gambar di sini. Nah, ini ada gambar anak-anak sekolah ya. Kira-kira cerita apa adik-adik yang cocok untuk gambar di atas? Kalau menurut Kak Rina ada di sini ya, yaitu cerita tentang siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah waktu istirahat. Ya, itu menurut Kak Rina. Nah, kalau adik-adik punya pendapat lain boleh juga ya berdasarkan gambar ini ya. Kemudian berikutnya coba kamu buat 5 pertanyaan tentang gambar tadi. Gambar ini ya. Nih, Kak Rina sudah buatkan 5 contohnya. Yang pertama, apa yang sedang dimainkan Benny dan teman-teman? Yang kedua, permainan apa yang dilakukan Siti dan teman-teman ya? Karena kan ini sebetulnya ada berapa permainan ya adik-adik? Nih, ini 1 ya, ini 2, dan yang ini 3. Jadi ada 3 permainan. Kemudian apa nama permainan yang dimainkan Dayu dan teman-teman ya? Nah, lalu di manakah Benny dan teman-teman lainnya bermain? Kapan waktu mereka bermain? Nah, sudah dapat 5 ya pertanyaannya. Jadi kita lanjut. Berikut ada teks bacaan dengan judul bermain di halaman sekolah. Dibaca dengan lancar ya. Ikutin Karina ya adik-adik. Waktu istirahat tiba. Siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, bermain tali, dan juga bekel. Benny, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Benny sedang fokus menjentikan kelereng. Menjentikan tuh lagi mau menembak gitu ya adik-adik ya. Edo dan Udin menunggu giliran sambil mengamati kelereng di dalam lingkaran. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Siti, Mei, dan teman lainnya bermain lompat tali. Mei mendapat giliran melompat, Siti memutar tali dari sebelah kanan. Tempat lainnya memutar tali dari sebelah kiri. Sementara itu, Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Estafet air itu yang ini adik-adik. Ya, ini estafet air, ini lompat tali, ini tadi kelereng. Ya, jadi ada 3 permainan. Nah, sekarang kita jawab. Bagaimana hasil terkaanmu tadi? Kita kan tadi nebak ya tentang gambar di atas. Nah, kalau dari Kak Rina tadi jawabannya sesuai. Tapi kalau adik-adik lihat nih dari teks bacaan ini, terdapat kata yang kurang tepat. Adik-adik nggak yang kurang tepat di mana? Nih, di paragraf yang ini paragraf 1, paragraf 2, di baris ketiga lah pokoknya ini adik-adik ya. Nih, seharusnya kan yang main kelereng, lalu bermain tali sama ini nih, coba lihat. Di sini ditulisnya bekel ya, padahal harusnya mereka bermain estafet air. Ya, lalu apakah sesuai dengan apa yang kamu baca? Ya, ada yang kurang sesuai tadi ya, bagian bermain bekel. Kemudian,
Berikutnya, nah berikutnya ada apa namanya? Coba kamu buat 5 pertanyaan tentang teks bacaan tersebut. Nah, yang pertama, di manakah siswa kelas 2 bermain? Yang kedua, permainan apa saja yang dimainkan oleh siswa kelas 2? Dengan siapa saja Udin bermain kelereng? Lalu permainan apa yang dimainkan Siti, Mei, dan teman-temannya? Dan yang kelima, bagaimana cara bermain lompat tali? Ya. Nah, berikutnya langsung menjawab pertanyaan sesuai teks bacaan. Yang pertama, apa yang dilakukan Beni, Edo, dan Udin? Mereka bermain kelereng ya. Lalu siapa yang memutar tali di sebelah kanan? Siti. Apa yang dilakukan Dayu? Dayu bermain estafet air. Boleh ditambahkan estafet air ya, bersama teman-temannya. Apa saja kegiatan bermain sesuai isi cerita? Nah, tadi kan belum sesuai ya. Jadi, berarti kita harus menjawab sesuai dengan yang digambar. Jadi, kita bisa jawabnya adalah kelereng, terus lompat tali, dan kelereng ya, dan estafet air. Estafet air ya. Yang kelima, ceritakan isi teks tersebut dengan bahasamu sendiri. Saat waktu istirahat, siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada 3 permainan yang mereka mainkan, yaitu kelereng, estafet, dan lompat tali. Nah, berikutnya kita lanjut, bacalah teks percakapan berikut ya. Nah, ini ada percakapan antara Beni dan Edo. Kata Beni, kamu masih ingat kalimat penutup paragraf pertama pada teks sebelumnya? Nah, kata Edo, masih. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Oh iya, berapa orang yang bermain kelereng ya? 3 orang. Terus, bagaimana ya caranya membagi 6 butir kelereng kepada 3 orang agar setiap orang mendapatkan kelereng sama banyak? Nah, lalu ini kata, ini siapa ya? Mei apa ya adik-adik ya? Caranya setiap anak diberi 1, kemudian sisanya dibagikan lagi setiap orang sampai habis. Ya, jadi dibagi-bagi dulu satu-satu ya. Nah, kita lihat kalau kita buat dengan kalimat matematika, kita bisa buat dengan melakukan pengurangan berulang. Jadi 6 dikurang 3, ya 6 tuh kelereng, jumlah kelereng, 3 tuh anaknya. Jadi 6 dikurang 3 masih ada sisa, jadi dikurang 3 lagi sampai hasilnya 0. Nah, pengurangan berulang sama dengan atau sama saja dengan pembagian adik-adik. Jadi bisa dibilang juga ini sama artinya dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, karena Mei melakukan 2 kali pengurangan, 6 dikurang 3 sama dengan 0, berarti setiap siswa mendapatkan 2 butir kelereng ya. Kalau dari pengurangan berulang, kita bisa lihat yang dikurangkannya berapa kali. 1, 2, jadinya hasilnya 2 ya. Sekarang kami sudah mengerti. Terima kasih, Mei. Sama-sama, Beni, Edo, ya. Nah, sekarang kita isi bagian percakapan yang masih kosong. Yang pertama, sebanyak 8 gelas air dibawa oleh 2 orang. Setiap orang membawa gelas sama banyak. Berapa gelas air yang dibawa setiap orang? Nah, kita bisa menggunakan pengurangan berulang dulu. 8 dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2. Baru hasilnya 0 ya. Berarti ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ya, berarti sama apa hasilnya 4. Sama artinya dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Ya, hasilnya 4. Jadi setiap orang mendapatkan 4 gelas air. Berikutnya ada 18 bola bekel yang akan dibagikan kepada 6 orang. Setiap orang mendapatkan sama banyak. Berapa banyak bola bekel yang didapatkan setiap orang adik-adik? Nah, di sini ya, jadi kita melakukan pengurangan berulangnya adalah 18 dikurang 6, dikurang 6, dikurang 6. Nah, sama artinya dengan 18 dibagi 6 sama dengan 3. Jadi, setiap orang mendapatkan 3 bola bekel. Yang berikutnya, dari 21 siswa kelas 11, kelas 2 ya, akan dibentuk beberapa kelompok. Jumlah anggota kelompok sama banyak adik-adik. Nah, berarti berapa banyak siswa di setiap kelompok jika terdapat 3 kelompok?
Berarti kita kurangi ya, 21 dikurang dengan 3. Berarti ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, kita buktikan dengan pembagian. Jadi sama artinya dengan 21 dibagi 3 sama dengan 7, benar ya? Jadi setiap kelompok terdapat 7 siswa. Yang berikutnya, sebanyak 24 karet gelang akan dimasukkan ke 4 kotak. Jika setiap kotak memuat karet gelang sama banyak, berapa banyak karet gelang dalam setiap kotak, adik-adik? Nah, kita menjawabnya berarti 24 dikurang 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sebanyak 6 kali. Berarti sama artinya dengan 24 dibagi 4 sama dengan 6. Jadi, setiap kotak dapat memuat 6 karet gelang. Nah, sekarang kita menjawab soal pengurangan berulang di sini ya, adik-adik. Jadi, soalnya itu ada pembagian, lalu kita akan memprosesnya dengan pembagian atau pengurangan berulang ya. Nah, kita akan menjawab. 4 dibagi 2 berarti 4 dikurang 2 dikurang 2 sama dengan 0. Berapa kali 2-nya? 1, 2. Jadi sama dengan 2 ya. Nah, sekarang kita lanjut. Kita lanjut ke yang berikutnya. 8 dibagi 4 sama dengan 8 dikurang 4 dikurang 4 sama dengan 0. 4-nya ada 2 kali, sama dengan 2. Ya. Nah, sekarang kita lanjut. Berikutnya 9 dibagi 3. Berarti 9 dikurang 3 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 0. 3-nya ada berapa kali? 1, 2, 3 sama dengan 3. Yang berikutnya 10 dibagi 5. 10 dikurang 5 dikurang 5 sama dengan 0. 5-nya 2 kali ya, berarti sama dengan 2. 12 dibagi 4. Nah, 12 dibagi 4 ini berarti kita tulis 12 dikurang 4 dikurang 4 dikurang 4 sama dengan 0. 4-nya ada 1, 2, 3. Ya, jadi sama dengan 3. Kemudian berikutnya, perhatikan soal nomor 1, isilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat. Ya. Nah, kita lihat di sini yang pertama adalah ada angka 2, jadi cara membaca tabel ini adalah 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi yang bagian sebelah sini, ketika dibagi dengan ini, hasilnya adalah ini. Ya. Nah, yang berikutnya bisa juga dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Atau bisa juga 6 dibagi 2 sama dengan 3. Ya. Lalu 4 dibagi 2 sama dengan 2. Sekarang kita yang 3. Ya. Nah, kalau ini sudah mulai ada yang kosong-kosong ya. Kita akan proses yang pertama. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Lalu ini titik-titik, lalu di sini ada 3. Ya. Nah, mungkin kita bisa gunakan di sini dengan angka 9. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Lalu bisa juga 12 dibagi 3 sama dengan 4. Lalu berapa lagi adik-adik? Ada 15 di sini ya. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Yang berikutnya 4. 12 dibagi 4, 3. Lalu, nah ini sudah mulai kosong, ini berarti terserah adik-adik ya, mau berapa diserahkan ke kita. Nah, Kak Rina akan membuat yang kedua, yaitu 16 dibagi 4 sama dengan 4. Lalu 20 dibagi 4 sama dengan 5. Lalu 24 dibagi 4 sama dengan 6. Lalu yang nomor 4, pembaginya 5 ya. Titik-titik dibagi 5 sama dengan 6. Nah, ini kita bisa isi dengan 30 dibagi 5 sama dengan 6. Lalu 25 dibagi 5 sama dengan 5.
Bisa juga yang ini 20 dibagi 5 sama dengan 4. Dan terakhir, ini 15 ya. Kecoret tadi nih. Nah, ini 15 dibagi 5 sama dengan 3. Sekarang yang 6 ya adik-adik. Ini kosong, jadi bebas. 36 dibagi 6 sama dengan 6. 30 dibagi 6 sama dengan 5. 24 dibagi 6 sama dengan 4. Lalu 18 dibagi 6 sama dengan 3. Dan terakhir yang 7. Nah, kalau hasilnya 8 itu adalah 56 ya. 56 dibagi 7 sama dengan 8. Lalu 49 dibagi 7 sama dengan 7. 42 dibagi 7 sama dengan 6. Lalu 35 dibagi 7 sama dengan 5. Ya. Nah, kita lanjut. Apa yang perlu dipersiapkan untuk menggambar ya, alat dan bahan yang dibutuhkan untuk menggambar adik-adik. Nah, kita tuliskan ya. Di sini alat-alat yang digunakan untuk menggambar. Yang pertama, pastinya untuk membuat pola atau sketsa kita bisa gunakan pensil. Ya kan adik-adik? Lalu untuk mewarnai kita bisa gunakan pensil warna. Lalu juga kita bisa gunakan kalau misalnya untuk menghapus ya, penghapus. Lalu apalagi adik-adik? Untuk menggambar tempatnya di mana? Di buku gambar ya. Buku gambar. Dan siapa tahu butuh bisa pakai penggaris. Ya, misalnya untuk membuat bingkai dari buku gambarnya. Nah, sekarang persiapkan alat-alat tadi ya, lalu perhatikan gambar berikut. Buatlah gambar ini di buku gambar adik-adik. Nanti diwarnai juga seperti ini ya. Pembelajaran kita sudah selesai adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Dadah!